Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang bekicot. Lysachatina fulica adalah spesies siput darat besar yang termasuk dalam subfamili Achatininae dari famili Achatinidae. Ia juga dikenal sebagai siput darat raksasa Afrika. Ia memiliki nama umum, siput Afrika raksasa, dengan spesies siput lain seperti Achatina achatina dan Archachatin marginata. Spesies siput ini telah dianggap sebagai penyebab utama masalah hama di seluruh dunia. Ini adalah spesies yang dilarang secara federal di Amerika Serikat, karena ilegal untuk dijual atau dimiliki. Secara internasional, ini adalah spesies siput invasif yang paling sering terjadi. Di luar habitat aslinya, siput ini tumbuh subur di berbagai jenis habitat beriklim sedang. Ia makan dengan lahap dan merupakan vektor patogen tanaman, yang menyebabkan kerusakan parah pada tanaman pertanian dan tanaman asli. Ia bersaing dengan taksa siput asli, merupakan hama pengganggu di daerah perkotaan, dan menyebarkan penyakit pada manusia. Spesies ini berasal dari Afrika Timur, namun telah banyak diperkenalkan ke wilayah lain di dunia melalui perdagangan hewan peliharaan, sebagai sumber makanan, dan melalui pengenalan yang tidak disengaja. Di Afrika, siput ini dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Afrika Selatan, meluas ke utara hingga Somalia. Namun, sebagian penyebarannya ke Afrika Utara mungkin disebabkan oleh introduksi manusia. Siput ini telah dilaporkan di Maroko, Ghana, dan Pantai Gading sejak tahun 1980-an. Pada tahun 1925, siput ini dikirim ke Jawa, dari mana ia menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1928, siput ini diamati di Sarawak. Telur Lysachatina fulica berwarna putih bersih dan buram tetapi mungkin sedikit kekuningan atau bahkan agak transparan. Telurnya memiliki cangkang tipis berkapur, dan panjangnya sekitar 5 mm dan lebarnya sekitar 4 mm. Siput yang baru menetas disebut neonatus. Saat siput darat raksasa Afrika menetas, cangkangnya memiliki panjang sekitar 5 hingga 5,5 mm, terdiri dari 2,5 lingkaran. Seiring pertumbuhan siput, cangkangnya memanjang searah jarum jump dekstral atau berlawanan arah jarum jump sinistral, melingkar dan menciptakan pusaran seiring bertambahnya usia siput. Siput yang lebih muda akan memiliki pola vertikal pada cangkangnya kerutan, bekas luka, dan pola silang-silang dari pita berwarna coklat dan krem. Seiring pertumbuhan siput, lingkaran baru cangkangnya akan halus dan mengkilap, hanya terdiri dari warna coklat. Siput dewasa sepenuhnya berdiameter sekitar 7 cm dan panjang 20 cm atau lebih, menjadikannya salah satu siput darat terbesar yang masih ada. Siput dewasa mungkin diharapkan memiliki 7-9 lingkaran, tetapi ini belum tentu merupakan indikator usia yang dapat diandalkan, begitu pula lebar peristom siput bibir cangkang pada bukaan atau pembukaan cangkang, yang secara tradisional digunakan untuk mengukur usia, karena juga bervariasi. Meskipun siput ini biasanya memiliki cangkang coklat dengan bagian-bagian krem di ujungnya, warna cangkangnya sangat bervariasi. Tubuhnya berwarna kuning mentega, juga disebut pedal atau kaki, alih-alih tubuh abu-abu kecoklatan dan cangkang coklat yang umum. Varietas ini dijuluki siput giok putih di Tiongkok. Siput ini juga terdapat dalam varietas emas, yang terkadang dianggap sebagai jenis albino, dengan tubuh dan cangkang kuning. Di wilayah asalnya di Afrika, siput ini ditemukan di sepanjang tepi hutan. Di wilayah invasifnya, siput ini dapat ditemukan di area pertanian maupun perkotaan. Siput ini lebih menyukai area yang terlindung dari cahaya matahari dan mencegah kekeringan, contohnya adalah serasah daun atau tumpukan puing. Siput ini juga dapat memanjat batang pohon atau dinding jika kondisinya memungkinkan. L. fulica terjadi dalam berbagai macam iklim sedang, sekarang termasuk sebagian besar wilayah tropis yang lembab. Siput dapat mentolerir berbagai macam pH tanah dan kondisi kalsium, meskipun kalsium sangat penting untuk perkembangan cangkang siput. Kelembaban relatif, seperti jumlah hujan, merupakan faktor penting untuk pertumbuhan siput. Faktanya, pola pertumbuhan cangkang siput akan mencerminkan pola curah hujan, seperti lingkaran pertumbuhan pohon. Ketika musim dingin diperlukan, siput akan menggali di bawah permukaan dan mungkin tidak bertelur sampai suhu meningkat. Taktik untuk menghindari kondisi ekstrim ini disebut aestivating. Siput dapat bertahan hidup dalam keadaan aestivasi hingga 3 tahun dengan cara mengurung diri di dalam cangkangnya melalui sekresi senyawa berkapur yang mengering saat bersentuhan dengan udara. Siput raksasa Afrika adalah herbivora macrophytophagous, ia memakan berbagai macam tumbuhan hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran yang penting secara komersial, tanaman hias seperti bunga, tanaman asli, serta gulma dan sisa-sisa tumbuhan. Pada berbagai tahap kehidupan dan suhu, siput memiliki preferensi makan yang sedikit berbeda.
Misalnya, siput muda cenderung mengonsumsi tanah untuk mendapatkan kandungan kalsiumnya. Dalam beberapa kondisi, siput akan memakan siput mati dan hewan mati lainnya. Ia juga dapat ditemukan memakan kotoran hewan sebagai sumber protein, yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Siput ini adalah hermafrodit protandrik, setiap individu memiliki testis dan ovarium dan mampu menghasilkan sperma dan ovum. Testis biasanya matang pertama sekitar 5-8 bulan, diikuti oleh ovarium. Pembuahan sendiri telah diamati dan oleh karena itu siput tidak memerlukan pasangan untuk bereproduksi, namun relatif jarang dan kopling telur yang dihasilkan kecil dengan viabilitas rendah. Biasanya, perkawinan melibatkan transfer gamet secara simultan satu sama lain, transfer sperma bilateral, dibandingkan dengan transfer sperma unilateral, namun hanya siput yang lebih tua dengan ovarium matang yang akan menghasilkan telur. Siput yang lebih muda dan lebih kecil lebih mungkin untuk memulai perkawinan dengan preferensi pasangan untuk siput yang lebih besar dan lebih tua, meskipun siput yang lebih besar dan lebih tua juga dapat kawin satu sama lain. Siput kawin di malam hari dan perkawinan mereka dimulai dengan ritual pacaran yang dapat berlangsung hingga setengah jam, termasuk membelai kepala dan bagian depan tubuh mereka. Hingga 90% percobaan pacaran ditolak dan tidak berakhir dengan kopulasi. Kopulasi dapat berlangsung antara 1-24 jam, tetapi cenderung berlangsung 6-8 jam. Sperma yang ditransfer dapat disimpan di dalam tubuh hingga 2 tahun. Siput bersifat ovipar dan bertelur bercangkang. Jumlah telur per kopling dan kopling per tahun bervariasi berdasarkan lingkungan dan usia induk, tetapi rata-rata sekitar 200 telur per kopling dan 5-6 kopling per tahun. Telur menetas setelah 8-21 hari. Neonatus yang baru muncul akan memakan cangkangnya sendiri dan cangkang saudaranya. Siput mencapai ukuran dewasa dalam waktu sekitar 6 bulan, setelah itu pertumbuhan melambat, tetapi tidak berhenti sampai mati. Harapan hidup adalah 3-5 tahun di alam liar dan 5-6 tahun di penangkaran, tetapi siput dapat hidup hingga 10 tahun. Di banyak tempat, siput ini merupakan hama pertanian dan rumah tangga, dengan kemampuan menularkan patogen manusia dan tanaman. Langkah-langkah pencegahan yang disarankan meliputi karantina ketat untuk mencegah masuknya dan penyebaran lebih lanjut. Siput ini telah diberi status karantina nasional yang sangat penting di Amerika Serikat. Di masa lalu, petugas karantina telah berhasil mencegah dan memberantas invasi awal di daratan Amerika Serikat. Di alam liar, spesies ini sering mengandung nematoda parasit Angiostrongylus cantonensis, yang dapat menyebabkan meningitis yang sangat serius pada manusia. Kasus meningitis pada manusia biasanya disebabkan oleh seseorang yang memakan siput mentah atau setengah matang, tetapi bahkan memegang siput liar hidup dari spesies ini dapat menginfeksi seseorang dengan nematoda tersebut, sehingga menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. Di beberapa wilayah, upaya telah dilakukan untuk mempromosikan pemanfaatan siput raksasa Afrika sebagai sumber makanan guna mengurangi populasinya. Namun, mempromosikan hama dengan cara ini merupakan tindakan yang kontroversial, karena dapat mendorong penyebaran siput secara lebih luas. Siput darat di lingkungan perkotaan dengan kepadatan tinggi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dalam bentuk penyakit zoonosis. Transportasi yang dimediasi manusia merupakan penyebab utama penyebaran siput invasif dan hama, yang kemudian dapat bertahan hidup dalam kepadatan tinggi di dekat manusia. Anak-anak dan orang dewasa rentan terhadap penyakit zoonosis karena peningkatan kemungkinan kontak langsung dengan siput, seperti mengambil siput, serta konsumsi siput atau tumbuhan yang terkontaminasi siput. Kontak langsung dengan siput atau konsumsi makanan yang terkontaminasi siput dan infeksi selanjutnya dapat mengakibatkan gejala gastrointestinal dan saluran kemih yang diikuti oleh gejala neurologis. Gejala-gejala ini muncul jika siput yang terinfeksi tertelan tetapi juga cenderung mengakibatkan gejala otot dan sensorik. Beberapa spesies dan jenis parasit diketahui menginfeksi Lysachatina fulica, termasuk lebih dari 12 nematoda. Aelurostrongylus abstrusus, juga dikenal sebagai cacing paru kucing, adalah nematoda yang menginfeksi kucing. Angiostrongylus costaricensis adalah nematoda yang menyebabkan angiostrongylliasis perut. Fasciola gigantica adalah cacing pipi yang telah terdeteksi di feses dan usus siput. Hymenolepis adalah cacing pita yang telah terdeteksi di kotoran siput. Schistosoma mansoni adalah cacing pipi parasit yang menyebabkan schistosomiasis usus. Sporokista S. mansoni telah terdeteksi dalam feses siput. Spesies Strongyloides, termasuk Strongyloides tercoralis, adalah cacing gelang yang telah terdeteksi di feses dan sekresi lendir siput. Trichuris adalah cacing gelang yang telah terdeteksi di kotoran siput. Siput ini digunakan oleh beberapa praktisi candomblel untuk tujuan keagamaan di Brasil sebagai persembahan kepada dewa Oxala.
Siput ini menggantikan spesies yang berkerabat dekat, yaitu siput raksasa Afrika Barat Archachatina marginata, yang biasanya dipersembahkan di Nigeria. Kedua spesies ini cukup mirip dalam penampilan sehingga memuaskan para ahli agama. Mereka juga dapat dimakan jika dimasak dengan benar. Di Taiwan, spesies ini digunakan dalam hidangan yang disebut siput goreng, chow luo rou, yang merupakan makanan lezat di antara banyak makanan ringan minuman tradisional. L. fulica juga merupakan siput darat yang dominan ditemukan di pasar Cina, dan spesies yang lebih besar memiliki potensi sebagai ternak kecil yang efisien. Siput juga menjadi semakin populer sebagai hewan peliharaan di beberapa negara, di mana berbagai perusahaan telah menjual hewan tersebut baik sebagai hewan peliharaan maupun sebagai alat bantu pendidikan. Mengingat banyaknya unggahan di media sosial di mana pemilik hewan peliharaan membagikan gambar yang berkontak dekat dengan siput, sebuah penelitian dari Universitas Lausanne memperingatkan adanya risiko infeksi yang menular ke manusia. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah.